Kami datang kepada Bapa menyediakan telinga kami, hati kami, supaya kami boleh terus belajar untuk kami bisa berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Kami tidak mau Tuhan mengambil jalan kami sendiri, tapi kami mau menjadi domba-domba-Mu yang selalu dengar-dengaran dengan gembala kami yang agung. Bapa, biarlah pada pagi hari ini isi hati Tuhan boleh dilepaskan di tengah-tengah kami. Engkau pakai hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Buang segala perkataan yang tidak perlu. Biar hanya isi hati Tuhan saja yang dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami datang dengan rasa mengasihi Tuhan yang sangat. Kami datang mempersiapkan tanah hati kami untuk siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman-Mu boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang siap, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you Praise and Worship Team. Saya percaya kita semua diberkati dengan Praise and Worship. Dan sekarang siapkan hati kita. Tanpa panjang lebar, langsung saja saya undang Pastor Rubin Ong untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa ya, karena kita biasa di luar sepertinya ya. Senang ada di Life House Community. Thank you Pastor Wigan, Pastor Ruli dan semua diaken atau pengurus yang ada di sini tentunya. Nah, percayalah saya tidak mau sharing ini dengan hati bahwa saya sok tahu, sok pinter, sama sekali enggak. Orang kalau tanya ke depan secara manusia bingung enggak? Bingung banget, asli bingung banget. Anomali di mana-mana kan. Saya tadi ngobrol sama anaknya Pak Budi, yang tinggi sekali ada di mana? Ada di belakang ya, tinggi banget. Dia bilang Om, saya dipanggil Om loh bayangkan. Padahal masih muda saya. Dia bilang Amsterdam lagi panas luar biasa, sementara di beberapa tempat lagi aneh ya. Saya terbang beberapa kali ke melintasi Laut Jawa. Goncangannya luar biasa karena aneh. Bulan Juli begini, Juni kemarin sampai Juli ini hujan masih tetap ada di kawasan itu. Jadi saya harus katakan kita ada di masa yang memang tidak gampang. Ya, krisis finansial sudah terjadi, krisis energi sudah terjadi. Kemudian kita tahu ya revolusi industri 4.0 tidak lagi mengandalkan minyak. Jadi sekarang udah ke microchip, ya saya tahu yang muda-muda lebih paham itu. Tapi kan kita tahu ya bahwa dua negara yang lagi hebat untuk mencetak microchip ukuran nanonya udah di angka 3. Amerika masih 7 loh ya kan, namanya Taiwan sama Korea Selatan. Taiwan lagi dipepet terus sama China, Amerika juga punya kepentingan untuk keamanan di situ ya. Jadi bersiaplah ada banyak goncangan yang tidak terduga yang akan terjadi. Tapi yang saya beritahu buat kita, nggak usah takut. Tuhan tetap pegang kendali. Amin. Oh ya, krisis di Amerika kalau nggak salah inflasi sudah di angka 11. Indonesia sudah masuk ke angka 4 sepertinya. Ya, kita berharap ada banyak hal yang ya bersyukur ya. Sampai hari ini Indonesia masih tetap ada, tapi kan orang bicaranya makro terus. Sementara mikronya kita nggak tahu akan bertahan sampai kapan. Ya, nah saya dorong para pengusaha di sini, yuk lebih berpikir strategis ke depan apa yang harus dikerjakan. Ya. Saya tadi call my friend namanya Pastor Otniel Lumowa, ya Pastor Wigan juga kenal, dia lagi di KL. Tapi saya kagum karena selama ini pelayanannya dia betul-betul langsung turun ke masyarakat. Bayangkan, orang bertobat begitu luar biasa. Sekarang Tuhan sedang terjadi begitu hebat ya. Saya terkoneksi juga dengan satu jaringan, bayangkan timnya mereka itu dalam beberapa saat saja udah membaptis 14.000 jiwa. Imagine banget ya. Nah, saya yakin ada sesuatu yang luar biasa karena tekanan begitu luar biasa, orang sakit jiwa makin banyak sekarang. Kelihatannya fisiknya sehat karena orang lebih fokus ke fisik. Ya, suplemen lah, olahraga lah, kemudian apa saja. Tapi kan pertanyaannya, jiwanya sehat enggak? Ya, sebab sekarang obat penenang makin laku. Ya, sampai saya suka bercanda sama teman, kalau mau kaya sekarang memang jualah obat penenang. Sebab obat penenang makin laku sekarang di mana-mana.
Ya, saya ketemu satu dokter berkata, kalau saya buka Pak, orang Kristen yang datang untuk minta obat itu banyak. Saya tanya pendeta ada enggak? Dia ketawa. Itu rahasia perusahaan katanya ya. Nah, tapi artinya apapun, saya sedang tidak menghakimi. Maksud saya begini, kan tema saya hari ini adalah perspektif. Ya, sudut pandang kita itu akan mempengaruhi semua nilai, cara, dan tujuan hidup kita. Ya, jadi semua nilai, cara, tujuan hidup kita itu tergantung dari apa yang kita lihat dalam kehidupan. Nah, kata melihat di sini saya tidak fokus kepada melihat secara fisik, ya, tapi melihat kepada hal-hal yang bersifat mentalitas dan rohani. Nah, saya kasih contoh. Bapak Ibu kalau klik atau search di di Alkitab kita kata lihat, itu Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali ayat mengenai kata lihat. Misalnya Yesaya 43, terus kemudian di kitab Wahyu paling banyak. Terus Yohanes berkata lihat anak domba Allah penghapus dosa dunia. Ya, itu kata melihat. Melihat itu begini, fakta yang tidak bisa dibantah. Ya, lihat tabir bait Allah terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Nah, saya ingin mengajak kita, misalnya satu peristiwa di kitab Kejadian pasal 13. Coba tampilkan di ayat yang ke-10. Ini tentang perpisahan Lot dengan omnya, namanya Abram waktu itu. Ya, kemudian berganti menjadi Abraham. Abraham itu bapak segala orang percaya kalau Abram itu bapak yang tinggi ya, orang yang tinggi. Dan digantikan oleh Tuhan menjadi namanya adalah Abraham, bapak segala bangsa, bapak orang percaya. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu ya di ini salah satu contoh saja. Hati-hati dengan keputusan ke depan. Ya, jangan memutuskan apapun karena desakan kebutuhan dan situasi. Saya ingatkan buat Life House Community, sebab komunal ini ya saya dekat sama beberapa leader di sini. Ya, saya dekat merasa ini sebagai keluarga walaupun saya tidak dianggap keluarga sebetulnya ya. Tidaklah, kita berkeluarga aja. Jadi saya ingatkan saja hati-hati dengan semua keputusan ke depan. Sebab semua keputusan itu akan punya resiko dalam kehidupan. Keadaan saudara Bapak Ibu hari ini apa saja. Bisnis, keuangan, keluarga itu hasil keputusan kita di masa yang kemarin-kemarin. Tapi kondisi kita ke depan itu diputuskan mulai keputusan di hari ini. Makanya saya ingatkan hati-hati. Saya ini mengingatkan diri saya juga. Saya bisa bertahan sampai hari ini pelayanan karena ada banyak keputusan yang saya ambil di tengah godaan daging yang begitu tidak gampang. Oh iya. Nah, saya bersyukur. Nah, saya akan coba kasih contoh ini ya. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti apa Bapak Ibu? Taman Tuhan. Kalau seperti berarti bisa ya bisa enggak kan. Wong seperti kok belum tentu. Ternyata kenyataannya enggak. Ya, makanya betul kalau kita hanya melihat dengan cara memandang kita, pengalaman kita, gelar kita, kita bisa salah. Asli salah. Oh iya. Saya dalam hidup belajar banget. Nah, saya ingatkan juga pengalaman kadang-kala juga bisa jadi berhala karena merasa menganggap bahwa kita ini tahu segalanya. Ya, hidup di masa sekarang mengandalkan pengalaman. Waduh, bahaya. Memang pengalaman membuat kita jadi safe, kita aman. Tapi jangan mengandalkan pengalaman. Ingat Petrus nelayan, pakai alat kerja perahu, waktunya benar malam hari cari ikan, toh nggak dapat ikan seharian. Pengalaman nggak kurang, pekerjaan nelayan, alatnya benar pakai perahu. Ya masa cari ikan pakai tank kan susah kan ya, pakai perahu. Tapi kenyataannya nothing. Ya saya tahu semua sekarang pengalaman, gelar semua lagi digoncang semua. Ya, makanya betul-betul harus kembali ke prinsip yang kuat. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lihat ayat yang ke-11. Nah ini dia, apa yang dia lihat, itu yang dia pilih. Sebab itu Lot memilih baginya. Memilih bagi siapa? Dirinya sendiri. Memilih bagi siapa? Dirinya sendiri. Bukan memilih untuk kepentingan kehendak Tuhan. Saya ingatkan Life House, pilihlah semua hal adalah begini. Ada nilai kehendak Tuhan nggak di situ? Percuma kita berbisnis kalau tidak ada kehendak Tuhan di situ. Capek. Pak, tapi kaya. Ya ampun. Tuhan lebih kaya, Pak. Oh iya. Berkeluarga kalau tidak ada kehendak Tuhan. Aduh, capek. Ya kan? Makanya betul ya. Kalau mau dekat dengan surga, dekat dengan neraka sekarang ini, kawinlah. Sebab salah kawin, dekat dengan neraka. Yang kasihan banyak orang, latihan ke neraka sebelum ke neraka. Kok nggak ada yang tersinggung kayaknya? Ya. Oh iya. Betul. Kalau kita dalam berkeluarga tidak ada dalam kehendak Tuhan, percuma. Capek hidup ini.
Ya, nah saya ingatkan Lot memilih baginya sendiri. Ya itu dia tadi. Seluruh lembah Yordan itu lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Tahu nggak Bapak Ibu? Lot kemudian tinggal di Sodom dan Gomora. Tapi yang parah kan begini. Yang parah adalah Sodom dan Gomora tinggal di dalam Lot. Nah ini yang lebih ngeri Bapak Ibu. Sebab kita tahu waktu nanti di ujung peristiwa ini. Salah satunya adalah incest spirit. Itu terjadi di keluarga ini. Ngeri ya kan? Incest tahu ya. Hubungan seks antara itu tuh orang tua dengan anak. Makanya lahir dua raksasa yang menjadi musuh Israel. Yaitu Moab dan Ammon. Itu bikin masalah terus buat perjalanan orang Israel. Padahal ini keturunan ini adalah dari Lot. Which is Lot adalah dia punya om Abraham. Ya, coba nanti ujungnya Bapak Ibu bisa bacakan. Incest terjadi. Dua anaknya Lot ngomong begini, nggak ada laki-laki ini. Padahal mereka bisa pergi ke omnya kan. Abraham punya stok laki-laki yang takut akan Tuhan banyak. Ada 319 petempur hebat yang dia bina di komunal rumahnya. Tapi itu karena Sodom sudah tinggal di dalam mereka. Ya, tinggal di Sodom sebenarnya masih oke juga walaupun itu berat. Tapi yang bahaya adalah ketika Sodom tinggal di dalam diri orang itu. Maka kelakuan, identitasnya, pola hidupnya ya Sodom. Ya, akibatnya incest spirit. Ngeri loh Bapak Ibu. Dua raksasa muncul yang tadi saya katakan. Moab dan Ammon. Bapak Ibu bisa baca lah ya. Saya tidak usah tunjukkan ayatnya. Bapak Ibu bisa lihat saja. Nah, tapi yang saya suka. Tuhan itu kalau mengingatkan kita selalu memberi jalan keluar buat kita. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan itu kalau menegur kita itu selalu memberi solusi. Dia tidak menegur asal menegur. Pasti dia kasih jalan keluarnya. Nah ayat yang ke-14 coba kita lihat. Setelah Lot berpisah daripada Abram. Nah kuncinya ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ini kuncinya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sekarang ya. Memeluk firman, tinggal di dalam firman. Saya suka loh. Salah satu kelebihan dari Life House Community ini adalah teaching, pengajaran. Saudara punya guru-guru di sini hebat-hebat lah. Ya, bayangkan. Ya, saudara, ya saya suka sekali. Pastor Wigan ngajar tentang kitab-kitab yang dibuka per pasal. Itu saudara pikir jangan biasa. Saya sering kali ngikutin juga. Saya dengerin. Ya, terakhir ini WeTalk-nya juga isu-isunya bagus-bagus semua. Kalau nggak salah kemarin bahas LGBT ya. Ya kan? Yang itu belum saya dengar weekend ya. Karena memang kayaknya saya belum punya kepentingan ke situ sepertinya ya. Nah, kok ketawanya nggak enak kayaknya ya. Nah, tapi saudara, ya ampun. Platform sudah disediakan. Kalau kita ndak belajar betul-betul. Waduh, orang pikir ini soal agama. Bukan Pak. Ini soal kehidupan. Sorry ya. Kekristenan itu apa saja selain agama. I repeat again. Kekristenan itu apa saja selain agama. Apa saja. Keluarga, bisnis, apa saja. Itu kekristenan. Kan agama upaya manusia untuk membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Kalau Kristen kan enggak. Upaya Tuhan untuk membuat kita benar. Kapan agama muncul? Ya waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Makanya betul hari ulang tahunnya dosa dan hari ulang tahunnya itu sama-sama harinya. Saya tidak akan lebih dalam lagi. Nanti agak berbahaya itu ya. Ya kan? Oh iya. Saudara tahu upaya. Makanya pakai pakaian. Kan dulu manusia tidak punya pakaian. Semuanya telanjang. Pakaiannya dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Makanya betul. Coba lihat. Pokoknya daerah atau negara yang aturannya makin banyak. Berarti dosanya makin banyak. Dulu di Eden aturannya cuma satu. Jangan makan buah pengetahuan pohon baik dan jahat ini. Udah satu saja. Tuhan tidak suka aturan-aturan yang apa begitu. Makanya kalau aturan makin banyak, berarti memang kejahatan makin banyak. Ya kan? Oke. Nah, saya akan, tadi Pastor Wigan sudah beritahu, jangan sampai banyak kata-kata yang tidak perlu keluar. Jadi saya takut sekali ya. Jadi saya mau fokus. Tadi doa sama mengingatkan saya sebetulnya. Saya tahu itu sindiran luar biasa. Itu bahasa satir paling hebat memang. Doktor itu memang begitu ya. Sekali ngomong pendek tapi dalam. Makanya saya terintimidasi tadi belum main. Waduh ini. Padahal pengen banyak ngomong loh. Udah lama gak ketemu tapi sudah dikasih garis kotak begitu ya sudah. Saya gak berani. Ya kan itu doa tapi menyindir. Saya akan tiru itu doa itu nanti. Gak apa-apa ya saya tiru. So memang kadang-kadang banyak pendeta yang gak jelas. Ngomong kemana-mana gak jelas. Nah, disindir luar biasa. Asik itu asik. Ganteng loh. Punya pewahyuan baru hari ini saya. Selama saya jadi Kristen jarang dengar. Lah, ini kok saya malah kemana-mana padahal sudah disindir. Oke. Ayat 14 tadi,
boleh ya. Nah ini, kuncinya berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Apa yang Tuhan katakan? Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri, itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang akan kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Nah, kata kuncinya. Sebetulnya kalau ngomong secara manusia ya, waktu Lot secara manusia memilih semua tempat yang terbaik. Pertanyaan saya, yang tersisa buat Abraham apa? Nggak ada. Iya dong, kita kalau lihat ada orang-orang, ngambil semuanya, apa saja diambil. Yang ada pada kita kayaknya sudah nggak ada. Jangan sedih hati, nggak perlu putus asa, nggak perlu kecewa. Tuhan kita sanggup mengadakan apapun yang hebat. Amin, Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengajak kita, kata kuncinya adalah dengerin apa yang Tuhan katakan. Makanya prinsip pertama untuk kita punya perspektif kuat, nggak boleh ditawar-tawar adalah ini dia. Kehidupan spiritualitas kerohani kita itu harus kuat. Nggak boleh enggak. Ya, jadi kata kunci yang pertama adalah kita itu mesti memiliki itu tuh. Sudut pandang rohani yang sangat kuat dalam kehidupan. Makanya nggak ada tawar-menawar. Manusia rohani kita itu harus dibangun kuat. Kalau saya bilang manusia rohani itu adalah bicara tentang sebetulnya mentalitas, tentang hati kita yang ada di dalam, Bapak Ibu. Ini penting untuk kita bangun kuat dalam kehidupan. Oh iya. Nah, saya misalnya kasih contoh ya Bapak Ibu. Ada satu komunal yang peperangannya luar biasa. Tapi komunal ini mempengaruhi 300 tahun penginjilan di seluruh Asia. Namanya Efesus. Ya kan? Efesus itu kalau Bapak Ibu lihat, itu sekarang letaknya ada di Asia Kecil, di Turki. Ya, 300 tahun mempengaruhi Asia penginjilan lewat komunal ini. Tapi mereka menghadapi peperangan hebat karena di situ ada sebuah dewi yang disembah seluruh dunia, namanya Dewi Diana. Ini Artemis ini. Ya, wah itu penyembahan berhala yang luar biasa. Nah kalau ada penyembahan berhala, udah ekspresinya kenajisan, ekspresinya kemudian kedagingan, udah di mana-mana. Ya Bapak Ibu ya. Tapi jemaat ini mengalami impact yang begitu luar biasa, melahirkan para rasul. Dibangun dengan tudung kerasulan, kemudian mereka kuat bergerak. Mereka berani itu tuh konfrontir dengan kuasa kegelapan. Ya, nah saya mau coba membaca di Efesus pasal pertama ayat 16 bagian B. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan buat kita. Ya, kalau mata rohani kuat, Bapak Ibu ya, mata rohani kita itu betul-betul dipengaruhi oleh semua apa yang ada dalam firman Tuhan. Memang berbeda. Ya. Saya punya pertanyaan sederhana. Orang itu terintimidasi kenapa menurut Bapak Ibu? Kenapa orang terintimidasi? Yuk, kenapa orang terintimidasi? Jawaban salah tidak mempengaruhi keselamatan? Kenapa? Pak Suranto lagi. Pak Suranto. Koacun. Saya dapat nama ini dari Reza loh, ingin ketemu Reza kemarin. Pak Suranta, kenapa orang terintimidasi? Kalau beliau sih jarang terintimidasi kayaknya ya, malah mengintimidasi terus. Pak Suranta, kenapa orang terintimidasi? Saya jangan tanya Bang Ruli, pasti tahu jawabannya lah. Kenapa orang terintimidasi? Kenapa orang terintimidasi? Ya, saya yakin semua tahu jawabannya. Kok saya menjawab sendiri padahal saya tanya. Orang terintimidasi itu salah satunya adalah begini. Melihat persoalan, kebutuhan, tantangan itu jauh lebih besar daripada dirinya. Sering terintimidasi Pak Rubin? Sering banget, asli. Kenapa bisa begitu? Karena saya sadar begini, saya nggak mampu apa-apa. Makanya keberanian itu begini, bukan kita nggak punya rasa takut. Tapi kita harus sadar sesadar-sadarnya ada kekuatan yang lebih besar untuk menangani dan menyelesaikan rasa takut kita. Nah kekuatan itu kita harus lihat secara rohani. Saya punya bahasa terbatas ya Bapak Ibu ya. Tapi saya dorong, yuk kehidupan rohani kita jangan biasa-biasa. Saya makanya kalau orang ngomong ini, jadi Kristen jangan fanatik, saya mau fanatik. Jadi Kristen jangan radikal, saya mau radikal. Ya, saya mau dalam bersama Tuhan. Oh ya, makanya betul, kehidupan doa jangan kita tinggalkan Bapak Ibu. Perenungan firman, nanti berikutnya saya akan katakan tentang perenungan firman. Perenungan firman itu jalan yang sunyi tapi dalam. Orang kalau sunyi, nanti kualitasnya akan kelihatan. Kan sekarang orang maunya semua rame.
Makanya tahu, satu-satunya murid yang bertahan di pusat ibadah namanya salib, hanya John. 10 orang, minus Yudas 1, Yudas gantung diri, lari semua. Orang maunya di tempat pesta Kana, di mana anggur jadi air jadi anggur. Orang maunya begini, mujizat terjadi, di mana dia mengumpulkan sisa 12 bakul dan terkenal ya kamu muridnya Yesus. Orang maunya di perjamuan-perjamuan yang hebat-hebat, tapi orang tidak berani mengambil di jalan kesunyian. Itu perlu sudut pandang yang kuat. John satu-satunya yang berani bertahan di jalan salib. Itu kesunyian, kedalaman. Sudut pandang mesti kuat Bapak Ibu. Sekarang kan orang maunya, sorry, mungkin perkataan saya salah. Tapi harus saya katakan, agama sekarang dan semua bentuk pelayanan sekarang, itu fokusnya hanya memuaskan kepentingan manusia. Bukan lagi kepentingan Tuhan. Ya, saya selalu bertanya pada diri saya, apa yang saya lakukan ini, apakah memuaskan saya? Tadi pagi, saya senang mau pelayanan di sini diantar sama istri dan anak. Mereka keluar dari rumah, anak saya panasin mobil, istri saya kemudian antar saya. Saya bilang begini sama mereka, sayang, kita harus tetap fokus loh. Kalau enggak capek kita. Dia berkata, udahlah. Lanjutkan saja yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu, kerjakan saja. Oh iya, kadang-kala saya menyadari ini, untuk apa sih? Apa sih yang saya mau kerjakan, apa yang saya kerjakan ini? Apakah betul-betul lahir dari kedalaman? So, kalau kita tidak punya sudut pandang ilahi, Bapak Ibu, berapa banyak orang kelihatannya fasilitas banyak, tapi hidupnya capek. Kelihatannya bisa apa begitu, tapi kedalamannya keropos dalam kehidupan. Makanya saya ingatkan buat kita, termasuk buat saya. Please, kehidupan rohani harus kuat. Makanya Paulus berkata begini, Efesus 1 ayat 16 bagian B. Dan aku selalu mengingat kamu dalam apa Bapak Ibu? Doaku. Kata kuncinya dalam doa. Apa itu doa? Doa itu adalah keintiman. Doa itu adalah begini, menarik kekuatan dari atas turun ke bawah. Makanya betul, orang yang berdoa itu selalu menarik kekuatan dari Tuhan. Untuk Tuhan beroperasi secara penuh dalam hidupnya. Nah, ayat berikutnya dikatakan begini. Ini yang Paulus kemudian katakan, ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya apa Bapak Ibu? Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sebab kalau orang tidak mengenal Dia dengan benar, cara hidupnya pasti tidak benar. Ya, ada orang berkata, Pak, dia orang Kristen, tapi kok berantakan, suka nipu, bohong, kemudian begini, kemunafikan. Saya kemudian bertanya, Yesus yang dia sembah itu siapa? Yesus yang ada di Alkitab atau jangan-jangan Yesus Ortega dari Amerika Latin? Atau Yesus Fernandez dari Filipina? Karena nama Yesus banyak di Argentina maupun di Filipina. Yang saya tahu kalau orang menyembah Yesus yang benar, kelakuannya seperti Yesus. Dan ini butuh roh hikmat dan wahyu. Makanya di ayat berikutnya, ini tentang mata, tentang perspektif yang kemudian dia minta. Ayat yang ke-18 kalau nggak salah. Ya, kalau boleh baca sama-sama ya, Jemaat Lifehouse yang diberkati Tuhan, 2-3. Dan supaya ia menjadikan apa? Mata hatimu terang, supaya agar kamu mengerti apa? Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Lebih kuat lagi 2-3. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Satu ayat lagi 19. Baca sama-sama 2-3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan apa? Kata kuat itu berasal dari kata Yunania kratio. Berasal dari kata dasar kratos, the power of God. Jadi ternyata kalau orang mata hatinya terang, yang terjadi adalah pengharapannya kuat. Kata pengharapan berasal dari kata Yunani namanya elpis. Elpis itu artinya adalah confidence. Punya keteguhan hati. Terus kemudian arti elpis yang berikutnya adalah antisipasi untuk semua hal yang terjadi. Pertanyaan saya, kalau goncangan tiba-tiba melanda kita, apakah kita siap dalam kehidupan? Tadi Pastor Wigan nyandain saya, asik ya di Singapura. Ya saya bilang, saya di Singapura terlalu lama, gak terlalu seneng sebetulnya. Lebih suka ke Bali lah. Ya, saya tadi ngobrol sama Bu Rici, paling enak di alam ya. Ya asik lah, di alam lebih enak. Ya Singapura begitu-begitu, cuman memang karena ada pelayanan. Jadi saya pergi ke sana hampir 10 hari. Tapi ternyata tidak kebetulan Bapak Ibu. Saya ketemu 5 keluarga yang semuanya sakit semua. Ini teman-teman lama semua. Yang gak janjian ketemunya. Waktu mereka ngobrol, mereka berkata begini sama saya, Pak Rubin. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya ya. Ada yang dioperasi paru-parunya, ada yang dioperasi karena bagian vitalnya. Aduh, menunggu hasil biopsi mereka ketakutan.
Ternyata saya ngomong sama istri saya, kita di sini enggak kebetulan. Tadinya mau cuman sekedar liburan, tapi harus temani doa bersama. Iya, kemudian saya sadar begini, oh iya. Kalau kita enggak punya pengharapan yang kuat, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, kalau tiba-tiba terjadi sesuatu yang enggak kita harapkan, kita masih teguh berdiri enggak, Bapak Ibu? Ya, sebab waktu mata kita diterangi dengan hal-hal rohani dari Tuhan, pengharapan kita kuat. Dan yang saya tahu begini, orang kalau punya pengharapan selalu bergerak ke depan. Karena pengharapan tidak mungkin membuat kita terlempar mundur ke belakang. Ya, pengharapan itu adalah benteng terakhir dari iman. Orang kehilangan pengharapan ngeri. Makanya betul itu, ada orang pernah berkata begini, orang bisa tahan tidak makan 40 hari. Saya punya beberapa teman, puasa 40 hari tidak makan. Tapi menyendiri memang di satu tempat. Orang bisa tidak tahan minum 4 hari, jangan lebih dari itu. Orang bisa itu tuh menyelam tanpa alat scuba, itu 4 menit kalau jantung dan paru-parunya sehat. 4 menit ada di dalam air, dia bisa tahan. Tapi kemudian orang itu berkata, orang ketika hilang pengharapan beberapa saat saja bisa bunuh diri. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah mendengar angka orang depresi makin banyak sekarang ini. Ya, angka orang punya potensi untuk akhiri hidup makin banyak. Sebab sekarang banyak orang nggak takut mati tapi takut hidup. Ya kan, orang sekarang kan nggak takut mati tapi takut hidup karena realitanya nggak gampang memang. Jadi maafkan kalau saya khotbah hari ini membuat kita berpikir apa ya, nggak nakut-nakuti, nggak. Cuman mengingatkan karena realitanya nggak gampang. Oh pendeta pasti kuat, siapa bilang? Berapa banyak sekarang yang sedang berjatuhan. Makanya saya mengingatkan Bapak Ibu, yuk spiritualitas kita harus kuat. Yang mau katakan amin? Dan Bapak Ibu tahu, gak cuma pengharapan, kita punya kuasa. Katakan kuasa. Kata kuasa kan berasal dari 2 kata, exousia dan dunamos. Exousia itu bicara otoritas. Sementara dunamos itu kekuatan daya ledak yang tak terkalahkan. Dalam diri kita, waktu mata hati kita diterangi. Saya gak tahu sementara saya sharing ini, ada yang kiri kanannya lagi berat, depan belakang mentok. Sebagai saudara, tidak usah lihat saya sebagai pendeta, tapi sebagai saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan kadang lambat, tapi tidak pernah terlambat. Amin. Ikut Tuhan itu paling enak, deg-degan tapi nikmat. Nah deg-degannya itu yang enak, itu membuat jantung jadi lebih sehat. Asal nggak selalu deg-degan loh, itu bahaya ya. Nah maksud saya begini, Tuhan mampu kok. Jangan tarik Tuhan itu bekerja sesuai perhitungan dan platform kita. Siapa saya? Tuhan bekerja. Maaf kalau saya pakai bahasa ini salah ya. Di atas logika kita. Di luar logika kita. Ada orang protes. Pak Rubin jangan ngomong di luar logika. Ya saya susah membahasakannya. Ya nanti kalau ada yang protes nggak apa-apa juga. Coba ada orang protes. Jangan bilang di luar logika. Ya saya susah membahasakannya. Karena memang kita tidak bisa prediksi terjadi. Oh ya, kita tidak bisa hitung terjadi. Oke, Bapak Ibu kalau lihat pertempurannya Daud dan Goliat, itu kan pertempuran aneh. Coba, aneh kan? Tahu nggak Goliat tingginya berapa? Nggak terlalu tinggi, hanya 3,20. Ya, anaknya Bang Ruli tinggi-tinggi, tapi nggak setinggi itu kan? Ya kalau 3,20 itu berarti 1,5-nya saya lagi. Jadi saya lagi, kemudian setengahnya lagi. Kan tinggi saya 2 meter. Oh enggak. Saya tinggi 171. Ya, jadi kira-kira itu tuh. 1 saya setengahnya lagi. Enggak lah, 1 saya lagi ya. Pastor Wigan ya. Kira-kira lah ya. Coba, tingginya bayangkan 3,20 meter. Dan tahu Bapak Ibu, orang pikir begini, Daud itu orang yang nekat karena enggak punya harapan hidup. Tapi Daud itu kan punya pengetahuan iman. Dia tahu siapa Tuhan karena matanya terbuka. Waktu Daud ngomong sama Saul, siapa orang yang tidak bersunat itu? Aku akan hadapi dia, ini dengan bahasa saya. Saul berkata, kamu ini anak siapa? Saya anak hambamu Isai. Tahu Bapak Ibu, Daud itu kecil kelihatannya. Pendek kelihatannya. Kalau secara ukuran orang Israel, Daud itu tidak terlalu tinggi secara ukuran orang Israel.
Tapi jangan main-main dengan orang pendek. Orang pendek diberkati Tuhan. Ya kan? Kalau foto bersama selalu di depan, itu tanda diberkati. Coba yang jangkung di depan, pasti dimarahin orang. Tapi yang luar biasa begini, Bapak Ibu semua. Itu pertempuran kan pertempuran tentang mentalitas, bayangkan. Tahu nggak Bapak Ibu? Pertempuran Daud dan Goliat itu menurut saya tafsiran saya. Kalau Abang Ruli atau Pastor Wilgan punya tafsiran, ya saya nanti diberitahu juga. Kalau menurut saya itu pertempuran Daud dan Goliat itu nggak ada 5 menit. Goliat lagi ngoceh-ngoceh ini, anjingkah aku, kamu mendatangi aku dengan apa? Tongkat. Jadi pikirannya pikiran yang nggak jelas. Orang dari apa yang dia katakan itu tergantung dari apa yang dia lihat. Dia melihat yang apa sih namanya? Yang nggak jelas, makanya perkataannya begitu. Tahu nggak? Baru ngoceh-ngoceh kayak orang kesurupan, tiba-tiba batu langsung nancap di dahinya, dak gitu. Jatuh buak, Daud lari potong kepala, das. Kemudian diangkat. Dan kira-kira nggak ada 3 menit kali selesai. Saya berkata, orang pikir Daud nekat. Enggak. Daud itu matanya melihat siapa Tuhan. Saya sadar, keluar dari tempat ini. Tekanan, problem, apa saja namanya, menghadang kita. Tapi sebagai hamba Tuhan saya beritahu buat kita, yuk, gak usah takut. Ada pengharapan yang pasti, ada kuasa yang tidak terbatas. Yang setuju katakan amin. Tuhan bisa bekerja di luar platform kita. Jangan tarik Tuhan bekerja sesuai perhitungan kita. Stres Pak, asli. Ya, tapi yang kedua. Bapak Ibu mau punya sudut pandang yang kuat dalam Tuhan? Amin Bapak Ibu, mau ya punya sudut pandang yang kuat dalam Tuhan. Yang kedua, Amsal pasal 4 ayat 20, ini ayat yang aneh. Bro, saya lupa nama loh. Nahem. Iya, Nahem. Sepatu keren nih. Amsal 4 ayat 20. Kalau firman kita dengar dengan telinga kita, itu normal lah, haruslah ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, kita dengar firman lewat telinga kita. Tapi yang aneh di ayat yang ke-21. Nah ini. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Kok firman harus dilihat dengan mata? Nah ini penting Bapak Ibu. Ini saya punya tafsiran sederhana. Firman yang dilihat dengan mata adalah begini. Di mana kita melihat tangan kita, kaki kita, mulut kita itu melakukan firman. Dan mata kita melihat. Jadi penting sekali pandangan kita betul-betul tertuju pada firman. Makanya mungkin nasihat yang biasa Bapak Ibu dengar setiap kali ibadah. Jangan lupa renungkan firman. Baca firman keras-keras. Iman timbul dari pendengaran akan apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Sebenarnya firman itu simple. Sorry ya, yang bikin rumit kadang-kala pendeta. Tafsirannya bikin rumit. Makanya orang berkata susah ya. Kayak saya misalnya, ada orang bertanya, Pak, baca kitab Wahyu itu susah. Siapa bilang? Udah gak usah fokus kepada simbol-simbol. Gak usah fokus pada itu. Baca saja. Baca dengan suara keras. Sungguh-sungguh yakin Roh Kudus akan memberitahu buat kita. Ya, satu kali saya baca itu tulisan, saya ketawa. Ya, tulisan sederhana. Ada anak-anak teologi yang hebat-hebat yang mau kandidat doktor begitu. Ya, mereka lagi debat soal kitab Wahyu dengan sudut pandang ini, ada yang pandangannya futuris, ada yang pandangannya historis, macam-macam. Ada pandangannya ini, wah, sampai akhirnya mereka capek debat sendiri, akhirnya main basket di lapangan sekolah teologi itu. Nah, waktu mereka lagi main basket, penjaga sekolahnya itu lagi baca Alkitab. Mereka kemudian semuanya tertarik, datangin penjaga itu dan tanya begini, Bapak lagi baca Alkitab? Iya, baca kitab apa? Wahyu. Tahu nggak? Dengan sombong mereka ngomong, pasti Bapak nggak tahu, wong kita saja nggak tahu. Siapa bilang nggak tahu? Gampang kok, saya tahu. Apa isinya? Tahu nggak? Penjaga sekolahnya dengan lantang berkata, isinya cuma satu, Yesus menang dan memberi kemenangan pada kita. Selesai.
Saya baca itu saya ketawa loh Bang. Dia cuma ngomong gini, isinya cuma Yesus menang dan memberi kemenangan pada kita. Selesai sudah. Akhirnya nih, kandidat-kandidat doktor ini pergi dengan banyak perenungan di pikiran mereka. Ya maksud saya begini, kita tetap belajar. Tapi maksud saya begini, bahwa yuk renungkan Bapak Ibu. Sudut pandang kita harus pada firman Tuhan. Tapi saya sadar memang, jalan pada firman Tuhan itu jalan kesunyian. Kok jalan kesunyian? Iya, karena firman itu kalau bekerja pada kita, itu selalu mengerat daging kita, menghantam semua keduniawian kita. Firman itu ketika bekerja pada kita, gak nyaman banget, gak enak banget. Itu yang disebut dengan jalan kesunyian, Bapak Ibu. Tapi betul, kalau sudut pandang kita pada firman lain. Catat quote ini di hati Bapak Ibu semua. Orang yang berani berlatih di tempat yang tersembunyi, satu kali akan Tuhan tampilkan di tempat-tempat terhormat. Tuhan yang menampilkan. Saya ulangi. Orang yang berani berlatih di tempat yang tersembunyi, di mana orang gak lihat, firman betul-betul dia renungkan secara dalam. Satu kali Tuhan sendiri akan taruh dia di tempat-tempat terhormat dalam kehidupan. Tapi Tuhan yang menaruh, bukan keinginannya. Pak, Ibu, saya tahu jalan kesunyian gak gampang. Saya tadi sudah katakan, dalam kesunyian itu kualitas seseorang akan kelihatan. Misalnya, kualitas hati nurani. Saya suka tanya, orang kalau kesendirian, yang dia lihat apa? Waktu dia lihat laptop, apakah pornografi yang dia lihat? Karena jalan kesunyian itu adalah jalan di mana ujian tentang benih nurani itu kuat di sana. Apa Robin tidak digoda? Siapa bilang? Ya, di jalan kesunyian bicara apa lagi? Itu jalan tentang konsistensi dalam kehidupan. Ketika orang lain tidak lihat, bahkan orang lain tidak peduli, apakah kita tetap konsisten? Itu jalan kesunyian. Dan Bapak Ibu tahu, di jalan kesunyian, yang ketiga adalah ada keintiman yang sangat natural di hadapan Tuhan. Tahu Bapak Ibu, seorang doktor yang sangat sombong namanya Paulus. Dia harus menyendiri di tanah Arab. Waktu sinar kemudian membutakan matanya sebelum mata rohaninya dibuka. Di tanah Arab berapa lama? 14 tahun. Semua ambisi manusianya dihancurkan, dihantam begitu luar biasa. Siapa Paulus? Anggota Sanhedrin dari suku Benyamin. Di bawah seorang bimbingan hebat secara Taurat namanya Gamaliel. Tapi begitu matanya dibutakan sebelum diganti oleh mata yang baru, dia harus ke tanah Arab 14 tahun menyendiri untuk kemudian dihancurkan semua ambisi, semua kedagingannya sebelum dia tampil menjadi seorang misionaris yang diurapi Tuhan. Di mana itu? Kesunyian. Ya, saya ingatkan, yuk tekun dalam firman. Ya, percayalah, Tuhan adalah firman, firman adalah Allah. Yang setuju katakan amin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sudah, Tuhan itu adalah firman. Ketika mata kita tertuju pada Dia, saya beritahu, tembok Yeriko setebal apapun, Dia sanggup meruntuhkan dengan cara yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Apapun yang menghadang kita, tidak usah takut. Laut di depan kita sekarang, tidak usah khawatir. Dia sanggup belah untuk kita bisa berjalan di sana. Saya tutup dengan ini. Yang terakhir kita selesai, setelah ini kita berdoa. Pastor Wikan saya masih bisa ya? Sebentar. Habis ini gak ada ibadah lagi ya. Habis ini kita makan bersama ya. Bayar sendiri-sendiri. Ya, oke. Saya gak terlalu sibuk kok hari ini. Paling nanti jam 2 mesti equip anak-anak muda. Ya, lagi coba terus turun-turun lagi. Karena memang harus kembali terus banyak turun equip generasi muda. Ya, saya lihat di sini generasi muda makin banyak. Saya tahu tantangan kalian tidak gampang, tapi saya yakin Tuhan punya rencana besar untuk setiap kita. Nah, yang ketiga adalah begini Bapak Ibu. Supaya kita punya perspektif yang kuat, yuk taruh di kesadaran dalam hati kita bahwa kita ini para musafir di sini, tidak kekal di sini. Ya, oke. Kitab Petrus, saya selesai.
1 Petrus 1. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 1 Petrus 1. Thank you multimedia. Ada? 1 Petrus 1. Saya baca di... Ya. Ini. Ya, mengingatkan saja. Ini salam sebetulnya. Tapi ada kata yang sangat diberkati sekali. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang apa Bapak Ibu? Pendatang. Kepada orang-orang apa? Pendatang. Yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia dan seterusnya. Ya, kita ini para pendatang. Makanya saya sebetulnya ketawa kalau ada istilah pribumi. Semua kita ini pendatang, Pak. Ya, semua kita ini musafir sebetulnya. Ya, saya yakin. Ada satu buku klasik yang bagus namanya Pilgrim's Progress, karangan John Bunyan. Saya baca buku itu, saya berkata, iya ya. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu. Yuk, pandangan kita jangan diarahkan untuk hal yang sementara. Rumah kita, pekerjaan kita, mobil apa saja, itu hanya tempat transit. Termasuk pelayanan ini. Ya. Oh ya, kemah kita itu. Oke, 2 Korintus 5 ayat pertama. Satu ayat lagi ya, sebelum saya selesai. Supaya kita punya sudut pandang. Dan kita ini memang gelisah sekarang ini. Ada dari Bapak Ibu yang berkata, Pak, saya kadang gelisah. Ya karena kita ini memang tempat tinggal kita yang sesungguhnya bukan di sini. Pak Rubin kadang gelisah gak? Gelisah juga. Ya. Jadi begini, tempat tinggal kita ini sementara di sini. Dan satu kali pasti dibongkar. Sorry, gak ada yang permanen. Penyakit bisa membongkar, kecelakaan bisa membongkar. Ya, apa saja. Bisa membongkar. Apa saja bisa terjadi. Karena kami tahu. Karena kami apa Bapak Ibu? Tahu. Kata tahu di sini tidak sekedar pengetahuan. Tapi ini tahu betul-betul karena experience with the truth. Ya, itu yang disebut dengan kata bahasa Ibraninya yadah. Ginosko itu Yunaninya ya. Bahasa Ibraninya pakai kata itu pandanana ya. Bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini apa Bapak Ibu? Dibongkar. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi satu kali pasti dibongkar. Dibongkar karena sakit, dibongkar karena kecelakaan, dibongkar karena apapun Bapak Ibu. Satu kali. Tidak ada yang permanen. Dan yang saya ingatkan juga buat Bapak Ibu ini, kemah kita yang sementara ini sekarang tinggal di tempat yang enggak aman, brutal, sangat berbahaya karena sistemnya jahat. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai seterusnya. Kita ada di sistem yang jahat, sistem keinginan, sistem keangkuhan. Kita ada di situ, bayangkan. Makanya betul, kalau kita tidak diurapi, kalau kita tidak diberkati, ngeri kehidupan kita. Ya, jadi begini, kalau kita sadar, oh iya ini sementara, ada yang kekal. Mari sudut pandang kita harus diarahkan ke sana. Saya yakin ya. Orang itu kalau punya sudut pandang kekekalan, itu paling gampang memberi kontribusi di alam yang fana ini. Kenapa orang berhenti memberi kontribusi di kefanaan ini? Karena sudah tidak lagi berpikir kekekalan. Ada yang dari kota Solo enggak? Solo? Oh enggak deket sama presiden ya? Enggak ada yang dari Ibu Putri? Ada dari Solo kan? Jepara ya? Solo adalah mungkin. Solo Pak Suranta enggak Solo lah pasti. Solo, apalagi Wigan. Lahir di Muara Karang kayaknya Mas Terwi. Jakarta lah ya. Solo. Nah Solo itu kalau naik ke atas 42 km. Itu ada tempat sejuk. Namanya Tawangmangu. Ya itu daerah itu menurut saya. Saya paling suka. Sebab di situ ada tempat pewahyuan paling hebat. Ya namanya Pecel. Kok jadi lupa namanya. Ada tiba-tiba hilang. Itu tempat pewahyuan. Begitu digigit pecelnya. Surga terbuka. Asli. Itu malaikat kelihatan. Ya, enak-enaknya luar biasa. Ada sekolah Alkitab, Pak Pastor itu Sam Sukota. Nah, satu kali teman-teman saya itu lagi bersihin satu kuburan yang tertutup ilalang. Sekarang udah diperbaiki. Kuburan itu saya selesai dengan ini. Waktu dibuka, tulisannya adalah Mr. and Mrs. De Walker. Siapa mereka?
Saya yakin Bapak Ibu nggak tahu orang ini. Kalau saya nggak ceritakan, saya saja tadinya nggak tahu sampai teman saya cerita. Orang ini adalah warga negara New Zealand. Kira-kira 80 tahun yang lalu datang ke Indonesia sebagai guru-guru pengajar, terutama di bidang Injil. Tahu Bapak Ibu, De Walker dan istrinya itu dedikasikan, dipanggil oleh gebis gereja Bethel Injil Sepenuh untuk kemudian begini, ngajar. Tapi mereka masuk ke pedalaman-pedalaman sampai mereka menetap di Tawangmangu. Satu kali De Walker kecelakaan naik mobil, remnya blong karena Tawangmangu kan jalanan tinggi begitu, kalau menurun ke Solo itu curamnya luar biasa. Remnya blong, nabrak pohon, berguling-guling mobil, mati di tempat. Orang tanya kok bisa Pak ya? Saya nggak tahu. Kan tadi saya sudah katakan, kemah kita ini bisa dibongkar apa saja, kapan saja. Makanya saya selalu mempersiapkan diri. Oh ya, saya selalu mempersiapkan diri. Kapan saja Tuhan bongkar, ya saya harus siap. Mau nggak mau, harus siap. Saya selalu di mana saja, seperti lagi khotbah begini, saya selalu siap juga. Kan tiba-tiba Tuhan panggil, ya kita nggak tahu. Kakak rohani saya baru selesai khotbah, tiba-tiba turun, dipanggil pulang. Ya, orang ngomong tragedi, enggak lah. Itu kan sudah selesai memang waktunya. Tahu Bapak Ibu, meninggal kemudian dikubur di Tawangmangu. Istrinya pulang ke New Zealand 2012. Ya, kemudian meninggal, tapi dia kasih wasiat begini. Nanti kalau saya meninggal, tolong dibakar abunya, dikebumikan di Tawangmangu. Karena saya cinta bangsa ini. Bapak Ibu tahu, 2 orang ini dari New Zealand tinggalkan semua kenyamanan yang ada. Sementara banyak orang pengen pergi ke sana for better life, untuk hidup yang lebih baik. Tapi 2 orang ini tinggalkan. Yang luar biasa Bapak Ibu tahu, apa yang mereka kerjakan kita pikir biasa, enggak. Itu orang-orang yang diinjili, harapan dan imannya bangkit. Makanya anak-anaknya mereka berani sekolah di kota-kota besar sampai ke luar negeri. Karena begini, mereka bangkit harapannya gara-gara 2 orang ini. Satu kali teman saya berkata begini, 2 orang ini menyatakan begini, selama masih ada sungai yang belum pernah kita seberangi dan tempat yang belum pernah kita pergi, semua waktu kepercayaan Tuhan berikan pada kita, kita akan beri kontribusi. Karena kita cuma berpikir satu hal, dikekekalah, kita akan memerintah bersama Tuhan. Saya duduk mendengar ini, saya berkata, wow. Jadi saya ingatkan buat kita, semua sementara Pak, jangan kita taruh hati di sana. Saya suka bercanda, nanti kalau sangkakala berbunyi, sangkakala ditiup. Yang berat-berat susah terangkat, hanya yang ringan yang gampang diangkat. Saya tidak ngomong fisik loh ini ya, tapi begini, tolong begini. Udah, mobil, rumah, harta jangan ditaruh di dalam. Keluarkan semua di luar. Hanya Yesus saja yang di dalam. Hanya Dia satu-satunya yang menjadi sudut pandang kita. God bless you all. Tuhan memberkati. Amin buat firman Tuhan.